Pemirsa, foto KTP elektronik Anda rusak atau pudar, ini ada kabar gembira karena sekarang Anda bisa mengganti foto di KTP elektronik lama loh. Iya, namun ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Tidak jarang masyarakat mengeluhkan hasil foto KTP elektronik yang dinilai kurang memuaskan, jelek atau tidak keren. Tidak sedikit pula dari mereka yang berharap fotonya bisa diganti. Menanggapi keluhan tersebut, Zudan Arif Fakrullah, Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri menjelaskan bahwa foto KTP elektronik bisa diganti asal memenuhi persyaratan. Di antaranya bila dulu seseorang belum berhijab dan kini sudah berhijab, serta saat mengganti KTP elektronik yang rusak atau fotonya sudah buram. Ini soalnya kalau orang kecamatan udah Nah, ini untuk para wanita mungkin yang wajahnya sudah berubah, sudah Iya, mungkin kira-kira ada yang bisa nggak ya? menambahkan sesuatu filler atau apapun. Ini ingin mengganti foto KTP-nya. Sudah bersama kami Dirjen Dukcapil Pak Zudan Arif Fakrullah. Selamat siang Pak Zudan. Pak Zudan, apa sih syarat-syarat yang mutlak yang harus dijadikan syarat sebagai pengganti foto KTP, Pak Zudan? Ya, untuk penggantian KTP beserta datanya itu sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015. Nah, bagaimana cara kita menggantinya? Di dalam KTPL kita di sini itu ada 14 elemen data kependudukan. Ada elemen data yang tidak boleh diganti, tidak bisa berubah dan berlaku seumur hidup, yaitu NIK. Kemudian ada dokumen lain atau data lain, yaitu golongan darah dan tanggal lahir. Itu untuk menggantinya perlu dokumen pendukung, karena ini penggantiannya sangat ketat. Kemudian ada dokumen dalam atau data dalam KTPL yang penggantiannya relatif lebih mudah ketika ada perubahan-perubahan. Misalnya status bujang menjadi menikah, tinggal tunjukkan buku nikahnya. Kemudian berubah alamat, pindah penduduk, tinggal datang ke Dinas Dukcapil, diganti alamatnya. Kemudian yang berikutnya berganti jenis kelamin, tunjukkan penetapan pengadilannya. Atau data yang lain, misalnya berubah kewarganegaraan, ditunjukkan naturalisasi atau pergantian kewarganegaraan menjadi WNA. Apabila yang bersangkutan tinggal di Indonesia, KTP-nya tetap bisa terbit, tetapi berubah kewarganegaraannya. Jadi kalau khusus foto, jadi kalau hanya sekedar foto itu bisa merasa juga kurang diganti bila Jadi kalau hanya sekedar merasa kurang tampan atau kurang cantik ya, dengan foto yang lama tidak bisa ya, Pak? Ya, itu tidak dibolehkan. Karena kalau seperti itu kan sangat subjektif masing-masing. Padahal fotonya udah maksimal, dia merasa saja kurang senyum, ingin ganti, itu Dinas Dukcapil tidak mengizinkan. Tetapi kalau dulu belum berjilbab, sekarang berjilbab, Dukcapil pasti mengizinkan. Atau saat mau ganti foto sekaligus bersamaan dengan penggantian data yang lain, sambil dia pindah penduduk, sambil diganti fotonya. Atau memang KTPL-nya sudah rusak, Mas, sekalian dia foto sekaligus dicetak KTPL-nya yang baru. Tapi KTPL-nya masih bagus, fotonya masih jelas, dia merasa kurang cakep, kurang senyum, ganti foto tidak diizinkan. Baik, Pak Zudan, ini harus ada perbaruan data kalau memang ada data-data yang memang harus dirubah begitu, status dan lain-lain. Nah, ini kan KTP elektronik ini kan sudah elektronik begitu, tapi warga apakah memang harus menyertakan berkas-berkas begitu? Apakah tidak diinput begitu data kependudukan warga? Ya, data kependudukan warga itu diinput berdasarkan pelaporan. Misalnya dulu ada orang belum menikah, kemudian dia sekarang menikah, maka untuk menginput data yang bersangkutan, merubah status, perlu dokumen pendukung. Penduduk harus melaporkan ke Dinas Dukcapil, bukti nikahnya, baru nanti diinput ke dalam database.
Kemudian ada orang kemudian memasukkan golongan darahnya. Ada surat keterangan dari dinas kesehatan atau dari dokter golongan darahnya O misalnya, atau A atau B, nanti di entry ke sistem database. Nah, itulah mengapa di dalam data kependudukan kita sekarang sudah bisa terbangun 271 juta data kependudukan. Big data kita sudah terbangun walaupun belum sempurna. Ini perlu diupdate terus-menerus dengan berbasis pelaporan pengupdatean data dari penduduknya. Siapa yang berganti pekerjaan, siapa yang pendidikannya meningkat, siapa yang pindah rumah harus melapor ke Dinas Dukcapil. Baik. Termasuk kalau ada yang ganti jenis kelamin. Karena ada bulan lalu terdata di dalam database kita ada 7 orang yang memperbaiki catatan jenis kelaminnya. Bisa karena ganti jenis kelaminnya beneran, bisa jadi karena dulu salah saat menulis jenis kelaminnya. Baik Pak Zudan, singkat saja, ini untuk penggantian foto di tempat masing-masing, ini berapa lama? Kemudian apakah ada biaya yang harus dibayarkan? Ya, pertama syarat penggantian foto. Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau dulu belum berjilbab, sekarang berjilbab, silahkan diganti fotonya. Dinas Dukcapil untuk melakukan penggantian tersebut. Yang kedua, kalau merasa fotonya tidak cakep, tidak cantik, tetapi KTP-nya masih bagus dan tidak ada perubahan data, tidak boleh ganti foto. Kemudian yang kedua, berapa lama? Kita sudah menyusun aturan yang tentu saja ini disesuaikan dengan kemampuan di daerah. Untuk penduduk yang daerahnya itu penduduknya sedikit, di bawah 500.000, kita minta 2 hari selesai. Kemudian yang 500.000 sampai 1,5 juta, 3 hari selesai. Yang di atas 1,5 juta, 4 hari selesai. Dan program pelayanan Adminduk tidak dipungut biaya, gratis. Oleh karena itu, tolong masyarakat diurus sendiri, jangan melalui calo. Dan kalau ada petugas Dukcapil yang meminta pungutan, tolong dilaporkan kepada kepala dinasnya atau ke call center Dukcapil 1500537. Baik, peran warga yang aktif untuk mengupdate informasi tentang data kependudukan itu penting. Terima kasih Pak Zudan Arif, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sudah bergabung bersama kami.